Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Garin Manurung, NIM 2103060007 dari Peternakan A. Di sini saya akan melaksanakan praktikum produksi ternak unggas, di mana saya akan menjelaskan anatomi ovarium dan oviduk, lalu sintesis yolk, lalu sintesis albumen, dan sintesis kerabang. Di sini dengan dosen pengampu Ibu Vidi Tatiana Sari, SPT MP. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan ataupun mereview anatomi ovarium dan oviduk. Nama lain oviduk adalah oviduct. Saluran reproduksi unggas betina ini terdiri atas ovarium dan juga saluran oviduct. Saluran oviduct ini tersusun dengan infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Nah, yang pertama sebelum infundibulum ada ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid, seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemanasan kuning telur ataupun folikel di sini. Selanjutnya pada infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar biasanya 9 cm. Ya, infundibulum ini fungsinya untuk menangkap yolk yang sudah matang. Yolk ini adalah kuning telur. Nah, yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium sehingga yolk ini masuk ke dalam oviduct. Selanjutnya setelah yolk matang menuju ke magnum. Magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental dan cair serta sintesis galaza. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Nah, isthmus ini memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang selama 1 hingga 2 jam. Di sini terjadi sintesis kerabang. Selanjutnya ke uterus. Nah, di uterus ini memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau plumping. Kemudian pembentukan kerabang telur. Ini kerabang telur di sini, ini nampak telur. Memakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya adalah vagina. Di sini tempat keluarnya. Vagina terjadi pembentukan kutikula. Telur melewati vagina secara cepat. Proses ini di vagina ini telur keluar sekitar 3 menit. Selanjutnya ada kloaka. Kloaka ini merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Inilah D-nya anatomi ovarium dan oviduct. Baiklah, lanjut ke proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk ini merupakan sintesis yang diawali dengan kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke thecal layer. Kemudian akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk atau kuning telur. Nah, penyusun kuning yolk ini yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid atau lemak. Proses ini terjadi di nukleus atau di hati. Kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprofen dan juga phytalogenin, yang mana beta lipoprofen ini akan menembus lagi
lapisan yaitu TK layer yang sudah tadi diproses di hati tadi yang di nukleus, dan juga granulosa layer atau bagian ketua. Selanjutnya phytologenin akan terbagi menjadi lipofetelin dan juga fosfilin yang dimana akan menembus juga dua lapisan ini yaitu TK layer dan granulosa, sehingga terjadi pembentukan yolk yang dibantu dengan beta lipofein dan juga phytologenin. Itulah terjadi sintesis yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis albumin. Sintesis albumin ini, proses sintesis albumin ini, pertama saya akan memberikan protein albumin ini terdiri dari ovalbumin 54%, lalu konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,4%, alfa dan beta omofucin 1-3%, lalu juga terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakrobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1-1,5%, lalu ovoglicoprotein 0,5-1% dan juga papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumin ini terjadi pada magnum. Albumin akan disekresi dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut pada lemak dan jadi molekul estrogen. Ini akan melewati membran sel yang diikat oleh reseptor dan menjadi estrogen kompleks, dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5S, kemudian masuk ke dalam nukleus. Ini terjadi di nukleus juga dan berinteraksi dengan kromosom. 5S tadi berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu. Nah, setelah itu terjadi, yang tidak menyebabkan gen tertentu itu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom. Nah, pada ribosom terjadi translasi menjadi protein spesifik berupa asam amino, sehingga menghasilkan putih telur atau albumin dan protein telur khas lainnya terjadi. Disitulah sintesis albumin terjadi. Nah, proses ini semua terjadi selama 3 jam pada magnum. Selanjutnya, sintesis kerabang atau cangkang telur. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus. Nah, terjadi 18-20 jam sintesis kerabang ini karena adanya ion kalsium karbonat yang berada dalam plasma darah yang berasal dari karbonat hasil metabolik mukosa sel kerabang, yaitu CO2 dan H2O, menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrasa. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H+ positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke cairan kelenjar kerabang. Pertama dia masuk ke plasma darah, lalu mukosa sel, lalu cairan dalam darah, kelenjar kerabang, dan kemudian melepaskan hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kerabang, kemudian masuk ke cairan kerabang, kemudian bergabung dengan CaCO3 dan menghasilkan kalsium karbonat yang kita sebut kerabang telur. Baiklah, sudah selesai penjelasan saya tentang sintesis kerabang, anatomy of barium nanofluidak, sintesis albumin, dan sintesis yolk. Sekian praktikum saya dengan dosen pengampu Ibu Viti Tatianasari, SPTMP. Semoga tidak ada kesalahan kata. Jika pun ada, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.